Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Zulhandi. NIM saya 1809060646. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai judul saya yang sudah saya ajukan, yaitu pro dan kontra jaringan Islam liberal di Indonesia. Sebelum saya membahas jauh tentang jaringan Islam liberal, ada baiknya saya memberitahu pengertian mengenai jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal adalah pemikiran terkait Islam yang mendasarinya dengan hal-hal yang berbau liberal. Jadi, jaringan Islam liberal ini tidak berpokok dan tidak tunduk terhadap Al-Quran dan hadis. Sementara Al-Quran dan hadis dalam Islam sudah diharuskan untuk sebagai suatu hal yang final bagi umat Islam. Bahwasanya Al-Quran dan hadis tidak ada duanya, dan dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwasanya kami akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman nanti. Mengenai hal itu, Ulil Absari selaku ketua jaringan Islam liberal di Indonesia menyatakan bahwasanya tafsir Al-Quran itu dilakukan oleh manusia. Jadi baik dia syekh atau dia alim ulama manapun, dia tetap saja manusia. Jadi dia tidak berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Penafsiran dia akan berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Begitu pandangnya. Begitu juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti akan lekang oleh waktu. Dia berpendapat seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin zaman berkembang, Islam tidak bisa mengikutinya. Itu pandangan dari Ulil Absari. Dengan begitu, dia mencoba menerapkan jaringan Islam liberal dengan menetapkan pemikirannya yang bebas. Jadi dia Islam tapi dengan pemikiran yang bebas. Jadi menyesuaikan dengan zaman yang terjadi. Sesuai dengan zaman saat ini, misalnya kalau saat ini di dalam Al-Quran itu kan nggak ada tulisan minuman keras, misalnya kayak bir bintang kayak atau minuman-minuman keras lainnya, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai khamar gitu. Jadi itu tidak sesuai menurut Ulil Absari, tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Jadi perkembangan jaringan Islam liberal ini semakin diperkokoh lagi pada era reformasi. Di saat itu ada kelompok-kelompok jaringan Islam liberal yang sudah mulai keluar dan menunjukkan dirinya ke ambang batas. Hal ini difikirkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai gerakan yang berbahaya untuk mereka, untuk Islam ke depannya tentu saja. Akhirnya lewat MUBES, Musyawarah Besar Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan pada Juli 2005 silam, berpendapat bahwasanya mengeluarkan hasil final bahwasanya Islam di Indonesia menolak sekularisme, liberalisme. Hal ini tentu saja mendapat pertentangan keras dari jaringan Islam liberal, di mana jaringan ini mencoba untuk menggandakan pasukannya, mengeluarkan pandangannya mengenai Islam liberal melalui media massal. Pada saat itu melalui koran. Jadi koran yang ada di Surabaya, melewati radio juga, radio yang ada di Jakarta. Bahkan radio ini menuai pro kontra juga. Kontranya diserang oleh berbagai macam pihak karena dianggap radio ini menyuarakan sesuatu pemikiran dan ajaran sesat. Walaupun begitu, Ulil Absari selaku ketua jaringan Islam liberal Indonesia tidak sepenuhnya berpikiran liberal, karena latar belakang pendidikan beliau adalah dari pondok pesantren. Jadi Ulil Absari ini dari pondok pesantren, yang mana pada saat itu dia juga memiliki syekh dan kiai-kiai dia sendiri. Jadi dia tidak sepenuhnya liberal gitu. Itu pandangan beliau mengenai Islam. Adapun beberapa hal-hal kontra dan kontroversi yang dituangkan oleh jaringan Islam liberal, seperti salah satu contohnya adalah LGBT. Mereka memperbolehkan LGBT karena mereka menganggap LGBT itu adalah hak setiap orang, dan itu sudah turun dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa diubah. Begitu kata Ulil Absari mengenai pemikiran jaringan Islam liberal. Atau mereka juga beranggapan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak perlu dilakukan. Boleh kalau mau melakukan puasa Ramadan, boleh juga tidak harus melakukan puasa Ramadan, karena itu bertentangan dengan prinsip kesehatan mereka. Misalnya mereka punya prinsip kesehatan, saya nggak mau puasa karena saya sakit lambung. Akhirnya ya udah silakan, dia nggak perlu melakukan puasa ataupun membayar fidyah dan sebagainya, itu nggak perlu. Pandangan dari jaringan Islam liberal seperti itu. Dan yang paling kontroversial, jaringan Islam liberal menyatakan bahwasanya sesungguhnya semua agama itu sama, hanya dan Tuhan itu semua sama, hanya cara menyembahnya yang berbeda. Itu pandangan jaringan Islam liberal. Maka dari itu pernyataan mengenai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 yang dinyatakan oleh Basuki Cahayapurnama 2018 silam,
2017 silam, mohon maaf saya silap, itu tidak berlaku bagi jaringan Islam liberal. Jadi untuk memilih pemimpin dengan kesamaan akidah itu ya nggak ada berlaku lagi. Berdasarkan tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah 51 itu juga nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi orang-orang liberal ini beranggapan bahwasanya siapapun pemimpinnya silahkan, asal dia baik, dia tidak korupsi. Karena pada dasarnya kita itu sama, kita sama-sama umat manusia, hanya saja cara penyembahan yang berbeda. Adapun dalam Islam, pemikiran dan dasar pemikiran itu didasarkan oleh dua dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang masih bisa kita cerna dengan pikiran rasionalitas kita. Contohnya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa Jerman? Kenapa nggak pakai bahasa Itali? Mungkin masih ada pembahasan panjang mengenai hal itu. Sampai akhirnya kita bisa mengetahui jawaban yang sebenarnya apa. Baru-baru ini jawaban yang sebenarnya adalah karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling syahdu, paling merdu, dan paling cantik tulisannya. Begitu. Adapun yang satu lagi, dalil nakli. Landasan berpikir dari dalil nakli adalah sesuatu hal yang tidak dapat diubah lagi dari dalil tersebut. Contohnya, kenapa saya laki-laki, kenapa yang di luar sana itu perempuan. Jadi hal itu sudah bersifat takdir, tidak bisa diubah lagi, karena sudah seperti itulah ketetapannya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran dan hadis. Dia sudah fix dan sudah final. Pemikirannya itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Maka itulah ketersesatan dari jaringan Islam liberal ini. Mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai jaringan Islam liberal di Indonesia dan berbagai macam kontroversi yang sudah dilakukan oleh mereka. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.